Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Azabi semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Yai Sahal Mahfuz, Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah sebagai paham keagamaan mempunyai pengalaman tersendiri dalam sejarah Islam. Ia sering dikonotasikan sebagai ajaran atau mazhab dalam Islam yang berkaitan dengan konsep akidah, syariah, dan tasawuf dengan corak moderat. Salah satu ciri intrinsik paham ini sebagai identitas ialah keseimbangan pada dalil naqliyah dan akliyah. Keseimbangan demikian memungkinkan adanya sikap akomodatif atas perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan nas-nas formal. Azabi semua, ekstremitas penggunaan rasio tanpa terikat pada pertimbangan nakliyah tidak dikenal dalam paham ini. Akan tetapi, ia juga tidak secara a priori menggunakan norma nakliyah tanpa interpretasi rasional dan kontekstual, atas dasar kemaslahatan atau kemafsadahan yang dipertimbangkan secara matang. Fleksibilitas aswaja Ahlussunnah wal Jamaah juga tampak dalam konsep ibadah. Konsep ibadah menurut Ahlussunnah wal Jamaah baik yang individual maupun sosial tidak semuanya bersifat muqayyadah, terikat oleh syarat dan rukun serta ketentuan lain. Tapi ada dan bahkan lebih banyak yang bersifat bebas, mutlaqah, tanpa ketentuan-ketentuan yang mengikat. Sehingga teknik pelaksanaannya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat yang selalu berubah. Kemudian dikatakan lagi oleh Yai Syahal, demikian sifat-sifat fleksibilitas itu membentuk sikap para ulamanya. Karakter para ulama aswaja menurut Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa mereka mempunyai ciri faqih fil masalih, al-khalqi fi ad-dunya. Artinya mereka paham benar dan peka terhadap kemaslahatan makhluk di dunia. Pada gilirannya mereka mampu mengambil kebijakan dan bersikap dalam lingkup kemaslahatan. Dan karena kemaslahatan itu sering berubah, maka sikap dan kebijakan itu menjadi zamani, kontekstual dan fleksibel. Asabiku semua, Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini hidup dan kehidupan manusia sebagai takdir Allah. Takdir dalam arti ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Allah meletakkan hidup dan kehidupan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, suatu urutan kejadian, dan tahapan-tahapan kesempatan yang diberikannya kepada manusia untuk berikhtiar melestarikan dan memberi makna bagi kehidupan masing-masing. Azabiku semua, dikatakan oleh Yai Syahal, dalam proses tersebut, kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aspek yang walaupun dapat dibedakan, namun saling kait-mengait. Di sini, manusia dituntut untuk mengendalikan dan mengarahkan aspek-aspek tersebut untuk mencapai kelestarian, sekaligus menemukan makna hidupnya. Azabiku semua, sedang dalam berikhtiar mencapai kelestarian dan makna hidup itu, dikatakan oleh Yai Syahal, Islam aswaja merupakan jalan hidup yang menyeluruh, menyangkut segala aspek kehidupan manusia sebagai makhluk individual maupun sosial, dalam berbagai komunitas, bermasyarakat dan berbangsa. Aktualisasi Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, berarti konsep pendekatan masalah-masalah sosial dan pemecahan legitimasinya secara islami. Yang pada gilirannya, Islam Ahlussunnah wal Jamaah menjadi sebuah komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan masyarakat. Bukan malah menjadi faktor tandingan yang disintegratif terhadap kehidupan. Asabiku semua, dalam konteks pembangunan nasional, perbincangan mengenai aktualisasi aswaja menjadi relevan. Justru karena arah pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari upaya membangunkan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa ia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, pandang, pangan, papan semata, atau sebaliknya, hanya membangun kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya. Pandangan yang mengidentifikasikan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi belaka
atau dengan berdirinya industri-industri raksasa yang memakai teknologi tinggi semata, ya, dikatakan oleh Yai Sahal cenderung mengabaikan keterlibatan Islam dalam proses pembangunan. Ya. Pada gilirannya, sikap itu menumbuhkan perilaku individualistis dan materialistis yang sangat bertentangan dengan falsafah bangsa kita ini. Ya. Nah, sahabatku semua, proses pembangunan dengan tahapan pelita demi pelita ya telah mengubah pandangan masyarakat tradisional itu berangsur-angsur ya secara persuasif, meninggalkan tradisi yang membelenggu dinnya, ya. Kemudian mencari bentuk-bentuk lain yang membebaskan dirinya dari himpitan yang terus berkembang dan beragam. Dari satu sisi ya, ada perkembangan positif ya, bahwa masyarakat terbebas dari jeratan tradisi yang mengekang dari kekuatan feodalisme. Namun dari segi lain, ya, sebenarnya pembangunan sekarang ini ya, menggiring kepada jeratan baru, yaitu jeratan birokrasi, jeratan industri, dan kapitalisme yang masih sangat asing bagi masyarakat. Ya, konsekuensi lebih lanjut adalah nilai-nilai tradisional digeser oleh nilai-nilai baru yang serba ekonomis. Ya. Pertimbangan pertama dalam aktivitas manusia diletakkan pada untung rugi secara material. Ya. Ini nampaknya, kata Yai Sahal, sudah menjadi norma sosial dalam struktur masyarakat produk pembangunan. Ya. Perbenturan dengan nilai-nilai Islami, ya. Dengan demikian tidak terhindarkan, ya, secara berangsur-angsur etos ikhtiar menggeser etos tawakal, ya. Mengabaikan keseimbangan antara keduanya. Asabiku semua, lanjut katakan oleh Yai Sahal, ya, konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menuntut keseimbangan itu menjadi terganggu ya, akibat perbenturan nilai itu. Karena itu pembangunan masyarakat model apapun yang dipilih, ya, yang tentu saja merupakan proses pembentukan atau peningkatan atau paling tidak menjanjikan kualitas masyarakat yang tentu akan melibatkan totalitas manusia. Bagaimanapun harus ditempatkan ya, di tengah-tengah pertimbangan etis yang berakar pada keyakinan mendasar bahwa manusia sebagai individu dan kelompok ya, terpanggil untuk mempertanggungjawabkan ya, segala amal dan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah dan masyarakat lingkungan ya, sesuai dengan ajaran dan petunjuk Islam. Asabiku semua, dikatakan oleh Yai Sahal, manusia yang hidup dalam kondisi seperti terurai ini ya, dituntut agar kehidupannya bermakna. Ia sebagai khalifah Allah di atas bumi ini justru mempunyai fungsi ganda. Pertama, ibadatullah. Yang kedua, imaratul ard. Ya. Dua fungsi yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya. Bahkan fungsi yang kedua ya, sangat mempengaruhi kualitas fungsi yang pertama dalam rangka mencapai tujuan hidup, yakni sa'adatud darain. Ya. Makna hidup manusia akan tergantung pada kemampuan melakukan fungsinya sesuai dengan perkembangan kehidupan yang selalu berubah seiring dengan transformasi kultural yang menuntut pengendalian orientasi dan tata nilai yang islami. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini Ahlussunnah wal Jamaah harus mampu mendorong pengikutnya dan umat pada umumnya agar mampu bergaul dengan sesamanya dan alam sekitarnya untuk saling memanusiawikan. Ahlussunnah wal Jamaah juga harus menggugah kesadaran umat terhadap ketidakberdayaan, keterbelakangan, serta kelemahan mereka yang merupakan akibat dari suatu keadaan dan peristiwa kemanusiaan yang dibuat atau dibentuk oleh manusia yang sudah barang tentu dapat diatasi oleh manusia pula. Dikatakan oleh Yai Sahal, tentu saja penumbuhan kesadaran tersebut masih dalam konteks melaksanakan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, agar mereka tidak kehilangan nilai-nilai Islami. Justru malah potensi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dikembangkan secara aplikatif ke dalam proses pengembangan masyarakat. Pada gilirannya, pembangunan manusia seutuhnya akan dapat dicapai ya, melalui ajaran Islam aswaja yang kontekstual ya, di tengah-tengah keragaman komunitas nasional. Untuk melakukan pembangunan masyarakat sekarang maupun esok, pendekatan yang paling tepat adalah yang langsung mempunyai implikasi dengan kebutuhan ya, dari aspek-aspek kehidupan. Karena dengan demikian ya, masyarakat terutama di pedesaan
akan bersikap tanggap secara positif. Ya. Kondisi dinamis sebagai kesadaran yang muncul merupakan kesadaran masyarakat dalam transisi yang perlu diarahkan pada pemecahan masalah. Ya. Pada gilirannya, mereka di samping menyadari tema-tema zamannya, juga menumbuhkan kesadaran kritis. Kesadaran ini akan meningkatkan kreativitas, menambah ketajaman menafsirkan masalah, dan sekaligus menghindari distorsi dalam memahami masalah itu. Kesadaran kritis ini memungkinkan masyarakat memahami faktor-faktor yang melingkupi aktivitasnya dan kemudian mampu melibatkan diri atas hal-hal yang membentuk masa depannya. Azabiku semua, dikatakan oleh Yai Sahal lagi, kebutuhan akan rumusan konsep aktualisasi Islam Aswaja menjadi amat penting adanya. Ya, konsep itu akan menyambung kesenjangan yang terjadi selama ini antara aspirasi keagamaan Islam dan kenyataan ada. Ya, suatu kesenjangan yang sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin dalam proses pembangunan masyarakat, yang cenderung maju atas dorongan inspirasi kebutuhan hidup dari dimensi biologi semata. Ya. Azabiku semua, merumuskan konsep-konsep yang dimaksud, ya memang tidak semudah diucapkan, kata Yai Sahal. Ya, identifikasi masalah-masalah sosial secara general dan spesifik masih sulit diupayakan. Sehingga konsep aktualisasi secara utuh pun tidak mudah diformulasikan. Akan tetapi secara sektoral, aktualisasi itu dapat dikonseptualisasikan secara jelas dalam konteks pendekatan masalah yang dilembagakan secara sistematis, terencana dan terarah, sesuai dengan strategi yang ingin dicapai, ya, kemampuan melihat masalah, sekaligus kemampuan menggali ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang langsung atau tidak langsung bisa diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan implementatif yang dilembagakan. Menjadi penting, ya. Masalah yang sering disinggung oleh berbagai pihak dan menarik perhatian adalah keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang ada pada garis lingkar balik atau daur. Ya. Aktualisasi Islam Aswaja dalam hal ini menurut rumusan yang jelas adalah sebagai konsep motivator untuk menumbuh suburkan kesadaran kritis dan membangkitkan kembali solidaritas sosial di kalangan umat yang kini cenderung melemah akibat perubahan nilai yang terjadi. Ya. Dari sisi lain, ada yang menarik dari konsep Ahlussunnah wal Jamaah mengenai upaya penanggulangan kemiskinan. Ya, konsep ini sangat potensial, namun jarang disinggung, bahkan hampir-hampir dilupakan. Yaitu bahwa orang muslim yang mampu berkewajiban menafkahi kaum fakir miskin bila tidak ada baitul mal al-muntazim. Ya, konsep ini mungkin perlu dilembagakan, dan masih banyak lagi konsep-konsep ibadah sosial dalam Islam Aswaja yang mungkin dilembagakan, ya, sebagai aktualisasinya. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah bukan saja sebagai sumber nilai etis dan manusiawi yang bisa diintegrasikan dalam pembangunan masyarakat. Namun ia secara multidimensional syarat juga dengan norma keselarasan dan keseimbangan. Ya, sebagaimana yang dituntut oleh pembangunan. Ya, dari dimensi sosial misalnya, Islam Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai kaitan yang kompleks dengan masalah-masalah sosial. Ya, karena syariat Islam itu sendiri ya justru mengatur hubungan antara manusia individu dengan Allah Subhanahu wa taala, antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam lingkungannya. Ya. Hubungan yang kedua itu terumuskan dalam prinsip muamalah yang bila dijabarkan ya mampu membongkar kelemahan sekaligus memberi solusi bagi paham kapitalisme dan sosialisme. Ya, konsep itu terumuskan dalam prinsip muasyarah yang tercermin dalam berbagai dimensi hubungan interaktif dalam struktur sosial. Nah, hasabiku semua tentang hubungan ketiga antara manusia dengan alam lingkungannya terumuskan dalam prinsip kebebasan mengkaji, ya, mengelola ya, dan memanfaatkan alam ini untuk kepentingan manusia dengan tata keseimbangan yang lazim, ya, tanpa sikap israf, ya, melampaui batas, dan tentu saja dengan lingkungan maslahah. Dalam pengolahan dan pemanfaatan alam itu tentu saja berorientasi pada prinsip muasyarah maupun muamalah, ya, menyangkut berbagai bentuk kegiatan perekonomian yang berkembang.
Ya, sabiku semua, berarti diperlukan konsep muamalah secara utuh yang mampu mengadaptasikan perkembangan perekonomian dewasa ini sebagai aktualisasi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya pandangan ya, dari Kiai Haji Syahal Mahfuz, kenapa kita harus beraswaja. Sabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kalau seandainya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke akun media sosial kalian, dan juga jangan lupa share ke orang-orang kita cintai. Dan sekiranya kalian ingin berkomentar tentang video ini, silakan berkomentar, tapi berkomentarlah dengan bijak ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.